Ini parah ini. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Ya pemirsa, di tengah panasnya gugatan hak angket dari paslon 01 dan paslon 03, ini mulai ada pergerakan dari kuasa hukum 02 ya untuk menghadapi gugatan 01 dan 03. Gabungan tim advokasi Jawa Barat dan tim Yusril akan bersinergi menghadapi kasus hukum pemilu 2024. Dan di sini juga sejumlah warganet ikut menanggapi pergerakan dari kuasa hukum 02 untuk menghadapi gugatan hak angket dari 01 dan 03. Seperti apakah videonya? Mari kita simak. Jelas ya? Jelas. Ya, saya kira memang itu biasa ya. Memang di pengadilan pun selalu orang yang kalah selalu menganggap hakim tidak adil. Yang menang mengatakan adil. Tetapi di kali-kali ini saya melihat bahwa ada yang menginginkan supaya dilakukan pemilihan ulang dan sebagainya. Ada yang bermaksud juga mengajukan angket ke DPR. Semuanya itu hak-hak yang konstitusional saja sih, ya, yang biasa menurut kami. Cuma kami ingin sampaikan bahwa dengan mengajukan usul hak angket ke DPR itu adalah salah kamar. Kalau maksudnya dengan mengajukan hak angket bisa membatalkan hasil pemilu, itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi undang-undang pemilu itu sudah diatur di sana. Kalau ada orang sengketa terhadap pemilu, jalurnya itu adalah ke Mahkamah Konstitusi. Kalau hak angket itu hak penyelidikan, hak daripada penyelidikan sesuatu perbuatan daripada pemerintah yang tidak ada kaitannya dengan pemilu. Jadi kalau dalam hukum kami mengatakan ini adalah ada lex specialis, lex derogat legi generalis. Artinya undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum. Itu sebenarnya saya katakan kalau ada usul-usulan mengajukan angket dengan masuk membatalkan pemilu itu salah kamar. Ya, salah kamar itu satu. Kedua, hampir itu juga tidak akan mungkin terjadi terlepas dari politik siapa mayoritas tidak mayoritas, tetapi secara legal itu tidak dibenarkan. Jadi saya pikir kalau ada teman-teman atau kelompok tertentu yang mengajukan angket, itu saya kira ditunda saja. Itu akan menghabiskan energi, ya, dan itu membuat tidak indahnya pemilu ini, karena pemilu yang paling damai baru kali ini. Pemilu kali ini adalah suatu pemilu yang paling damai. Jadi saya berharap sesungguhnya karena ini adalah pemilu yang paling damai, maka kita juga tuntaskan secara damai. Gitu. Ya. Saya paham mungkin ada paslon-paslon lain terpaksa harus melakukan upaya-upaya hukum. Karena mungkin mereka menganggap kalau dia berhenti di tengah jalan, konstituennya merasa tidak puas. Sehingga untuk pertanggungjawaban kepada konstituen, terpaksa dia mengajukan upaya hukum. Tapi upaya hukum terasa. Saran saya sebenarnya, kalau memang tidak puas dengan hasil pemilu, sudah ada jalurnya ke Mahkamah Konstitusi. Kami pun dari 02 siap untuk menghadapinya. Ya kan? Kita tidak mau jumawa ya. Kita tidak mau karena kita selalu punya prinsip menang orang asorake. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau ada kehendak untuk mengajukan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, ajukanlah melalui mekanisme hukum yang sah, yaitu kepada Mahkamah Konstitusi. Saya sudah berunding di TKN, ya, kita rundingan dengan Pak Yusril, dengan timnya, kita sudah siap untuk menghadapi kalau harus dilakukan hal itu. Ini ijazah asli kami.
nih, mana ijazah asli mau? Bu, Pak Jokowi itu udah menjabat 10 tahun ya Bu ya. Ibu kemana aja, baru marah-marahnya sekarang. Ada lagi yang teriak, Pak Jokowi ganti. Emang mau diganti Bu, kan kemarin Ibu udah nyoblos. Emang Ibu kemarin itu nyoblos apa? Pak Kades. Terus itu ibu-ibu berbondong-bondong bawa ijazah asli bakal apaan? Sekalipun itu ijazah asli tuh Ibu ya. Ibu udah bikin apaan buat Indonesia emang? Nih Ibu pada marah-marah sama Pak Jokowi minta diganti walaupun emang beliau mau diganti ya kan? Tapi 10 tahun masa kepemimpinan Pak Jokowi, Ibu ngambil BLT, ngambil BPJS, Gak tau ngambil malu. KIS. Apa lagi Bu? Ngambil bansos. Ngapain Ibu marah-marah bondong-bondong bawa ijazah selembar doang dah? Ibu 10 tahun kemana aja Bu? Baru keluar dari air. Khusus untuk pendukung yang bilang all in. Coba dipikir. Bang, sorry ya, saya setit ya videonya. Ini saya mau nanya nih Bang nih. Abang di situ bilang jangan cumanya bisa marah-marah. Lah yang marah-marah tuh siapa Bang? Orang abang sendiri yang ngomongnya bengok-bengok begitu. Abang sendiri yang ngomong teriak-teriak. Yang marah-marah tuh siapa? Yang marah-marah. Kita nggak ada yang marah-marah Bang. Abang sendiri yang teriak-teriak ngomong. Betul Bang. Semua itu kesejahteraan rakyat itu dari pemimpin. Benar, saya setuju ya. Cuma gini Bang, nanti masalah nurunin harga, nurunin BBM, nurunin semua sandang pangan di Indonesia itu nggak semudah manjangin jenggot yang tanpa usaha juga udah panjang sendiri. Itu kan yang dijanjiin paslon 01. Maaf ya Bang ya, saya juga mendukung sebenarnya, mendukung. Cuma apa mungkin Bang yang dijanjiin itu dengan BBM gratis, ya nanti pajak gratis, terus listrik juga gratis, yang hamil juga dapat subsidi tiap bulan. Ya kita sih sebenarnya mau Bang, mau. Cuma pertanyaannya apakah semudah itu? Bang, Jakarta, kan Pak Anies sendiri yang ngomong, Jakarta itu pusatnya kemiskinan, bukan di daerah pelosok. Tapi kan selama kemiskinan itu kan yang jadi gubernurnya Pak Anies sendiri. Kecuali kalau gubernurnya itu Pak Prabowo atau Pak Jokowi, boleh. Dia kan bilang angka kemiskinan itu sebenarnya ada di Jakarta. Lah sedangkan Jakarta gubernurnya itu Pak Anies sendiri. Kenapa gak di ini ya? Jujur Bang, saya emang belum paham. Jadi tolong Abang jelasin ke saya ya. Kenapa tidak di... Saya nggak marah-marah Bang, maaf ya. Tidak diatasi gitu. Ada gubernurnya di Jakarta. Gas, beras naik. Oke. Assalamualaikum. Oke gas, beras naik. Sembarang naik ya Bang. Tapi rokok naik kok Abang diem aja. Bang, gimana tuh? Bukannya rokok ikut naik Dijawab sama sapi. tapi kok mampu beli. Abang nggak boleh begitu Bang. Iya. Beras, LPG, terus bensin naik itu wajar. Baru naik segitu Bang. Di Papua loh Bang, sekarang udah turun harga kok bensin berasnya. 1 liter itu pernah 60.000 sampai 80.000. Tapi nggak ada yang koar-koar di Papua. Sedangkan di sini di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ya kan? Belum di luar Sumatera. Baru naik sedikit aja udah koar-koar. Nyalahkan paslon 2 lagi. Iya, disangkut pautin. Nggak usah lah nyalain paslon. Rokok naik diem loh buktinya. Rokok Surya sekarang 27.000. Ih, di atas 20 semua. Surya 16 35.000. Rokok yang lain yang mahal-mahal 35.000 sampai 40.000. Di aja itu laki-laki. Nggak ada yang teriak-teriak. Saya nggak komplain loh Bu. Baru beras naik aja udah teriak-teriak. Sedangkan rokok itu nggak berguna. Apanya yang berguna? Nggak ada sih. Gitu, nggak usah teriak-teriak lah Bang. Gaji PNS naik, petani nggak pernah ribut. UMR naik tiap tahun, petani juga nggak pernah ribut. Beras naik, kalian ribut bilang mahal, tanam sendiri, menyala petani. Jujur, saya sebagai rakyat, saya kecewa sama Pak Jokowi. Karena apa? Di saat-saat seperti ini, Bapak malah memberikan bintang kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak cocok Pak
diberikan bintang oleh Bapak. Yang cocok diberikan bintang itu adalah Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar saat ini lagi butuh-butuhnya bintang, Pak. Yang pantas, yang cocok itu Pak Ganjar. Pak Jokowi harusnya tidak hanya memberikan bintang 4 pada Pak Ganjar. Pak Jokowi harusnya memberikan bintang 7 pada Pak Ganjar. Lebih tepatnya bintang 7 masuk angin. Karena itu yang dibutuhkan Pak Ganjar saat ini, karena beliau lagi pusing. Tolong Pak, berikan Pak Ganjar bintang 7, Pak. Bintang kehormatan bintang 7 masuk angin. Terima kasih, Pak. Ini kampret ini yang terakhir ini siap masnya ini. Kirain seriusan dia ngomong kayak gitu. Jadi oke, iya. Setelah Ujang telusuri juga dari sumber-sumber di internet, alasan-alasan dari oknum-oknum sebelah gitu kan ya, yang mengeluhkan kenaikan beras ya, kenaikan BBM itu kenapa disangkut pautkannya dengan paslon 02 gitu ya, Bapak Prabowo Subianto gitu, menjadi presiden saja belum tapi sudah disalahkan gitu kan. Padahal kan sedari dulu ya kenaikan bahan pangan itu kan naik turun tuh udah biasa gitu ya. Tapi kenapa sekarang di saat pemilu 2024 ini langsung Bapak Prabowo-nya yang langsung ditunjuk gitu ya penyebab kenaikan beras ini gitu kan. Duh ampun dah, parah banget nih. Maksudnya tuduhan mereka itu tidak berdasar loh, maksudnya, dan tidak ada hubungannya gitu ya. Kenaikan beras kok dihubung-hubungkan dengan paslon 02, menjabat jadi presiden aja belum gitu kan, baru mau gitu kan. Aduh, karena kan ini mau menghadapi bulan Ramadan ya, biasanya bahan pangan itu ya ada kenaikan gitu. Dan kemarin juga Ujang sudah nonton ya Bapak Jokowi yang ngasih ngasih informasi kepada awak media bahwa sudah turun di sebagian daerah tuh beras tuh ya, tapi mungkin belum merata ke seluruh Indonesia karena kan menaik turunkan bahan pangan itu di pemerintah itu tidak segampang itu ya, bertahap juga, mungkin ada prosedurnya yang Unya juga gak paham itu ya, dan itu pasti bertahap gitu loh ya. Cek lagi ke pasar Johar, ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik, cek atau tidak, turun atau tidak, cek. Nah pemirsa, mungkin sekian, terima kasih kepada kalian yang sudah mampir. Semoga informasinya jelas ya, bahwa tim kuasa hukum dari paslon 02 sudah mulai ada pergerakannya untuk menghadapi gugatan hak angket dari paslon 01 dan paslon 03. Nah seperti itu, nanti kita tunggu saja update-nya. Nah Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.